Nah, Saya ini malah nyambung iya ya Pak ya. Kan ketika saya tadi bilang, wah ini bakal ada masalah ini. Saya termasuk minta tolong sama salah satu yang namanya Mas Andi itu. J, Saya ini tolong bantu hmm, atasi gini. J, Terus kan seolah-olah saya dintas berdua hmm, sama Mas ini loh. J, Tapi itu serius kayak hmm, setengah sadar loh. hmm, Pak Joko. Dan J, ternyata betul, oh hmm. iya ya, clear ya, gak ada problem ya. Andi itu kan sebetulnya kalau nggak salah kanggonan, Mas. Andi. Jadi kanggonan, ketempatan. Kartiko kecepatan bintang, ketempatan jalan solusi keluar. Betul itu. Benjing-benjing lah jenengan, misalkan nggak ada masalah nopo, kita ngadik niku mawon. Terus, loh, selama ini gitu deh Pak Joko. Oh ya Allah, niki ngarang kok yo pas to, Mas. Memang itu salah satu teman saya itu istimewa Pak Joko. Oh itu. Serius ya. Ya Andi. Cuman itu jarang kan, yang tahu gitu aja. Andi itu kan Andi itu seperti Andi kanggonan, Mas. Memang kanggonan Kartiko itu bintang petunjuk. Loh enggak, saya ketawa itu gara-gara gini. Saya tuh pernah telepon teman saya, dia seorang laku luar biasa. Namanya itu inisialnya itu RH, rumahnya Tuban juga Pak. Nggih. Dikasih sanepan gini. Nggih. Pertanyaannya, kenapa sih orang spiritual kok sampai bisa melihat hal-hal yang gaib? Saya ini yang sudah latihan meditasi Pak Joko lama, yo tetap sholat meskipun tidak cangkep terkadang. Pengen lihat ya bisa lihat Pak Joko. Caranya biar bisa lihat bagaimana? Oh, ngoten. Ngapunten niki nggih. Ngapunten nggih, tak ngopi. Awalnya seseorang bisa melihat itu kan dalam artian tanda petik itu kan sebetulnya bonus atau mungkin pengarem-arem. Jadi seseorang itu otomatis dengan perjalanan spiritualnya, laku tirakat prihatinnya, maka kebanyakan diberi penglihatan seperti itu. Nanging nggih ngapunten saestu ngapunten nggih. Sejatosipun lah ketinggal ngoten-ngoten niku asine niku dereng anu Mas, dereng pas, dereng bener. Nonton nggih. Nggih, sepuntene niki lho. Sepuntene. Dados sejatine tiyang niku mangke niku malah mboten saged ketinggal Mas, mboten saged ningali napa-napa. Nanging napa-napa kok iso ngrasakne ngoten lho Mas. Dados mungkin niku lah tiyang saged ningali ngoten niku, ketinggal ngoten niku pengarem-arem kersane semangat. Nanging lak tiyang kepengin semerap ngoten niku Mas, niku malah repot malah salah saestu niki. Nanging lak jenengan boten nyuwun, boten nedhi ketinggal ngoten-ngoten niku di ketinggalaken niku bonus. Nah, nanging lak saged sampun ngoten niku. Ananging mboten ketinggal niku pun pun ngoten niku lho Mas. Jane ngoten niku. Kathah panci tiyang ngoten niku. Wah, aku pengen buka mata batin lah piye. Ngomong batine piye orang membuka mata batin itu identik bisa melihat barang-barang gaib ya. Apa ya seperti itu? Ya ndak toh. Begitu dia hatinya bergetar melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, itu mata batinnya sudah buka. Konotasinya orang-orang kalau mata batinnya itu terbuka iso ketok-ketok. Enggak. Bukan. Betul Pak Joko. Saya sepakat dengan pengertian mata batin yang ini saya. Empatinya gampang muncul. Naik mobil, melihat musafir di pinggir jalan, sudah kelewatan jauh, hatinya gak enak puter balik Pak Joko. Hanya untuk ngasih 50.000, 10.000 barangkali. Itu praktik membuka mata batin Pak Joko. Dados menawi ketinggal barang-barang gaib ngoten niku, barang sing mboten ketinggal yang kasat mata bisa dilihat misalkan. Tetapi di mana ada kasunyatane
merem ora ketok ya percuma. Jadi konotasinya sebetulnya itu nggak enak mas ketok-ketok ngono mas, mending nggak ketok. Gitu. Tapi pada akhirnya memang itu memang awal langkahnya seperti itu, awal langkahnya seperti itu. Nah setelah itu harus maju terus, jangan terkungkung oleh yang gitu itu. Kalau sudah seperti itu kan banyak kan orang kan wah sudah aku iso ketok-ketok. Sebetulnya enggak mas. Saya banyak orang yang menjumpai seperti itu. Ada seseorang misalkan gurung ketok, kasarannya ngomong, ada orang perlu punya penting ibaratnya wong loro ditambani waras, wah wis kaya donya iki dhewe. Nah niku padahal sih gurung ketok. Setelah itu dia ketok, wah ketok seakan-akan kabeh dideloki, bahkan orang dideloki wong iki wateke piye, karaktere piye. Lah kuwi wong opo ngoten niku. Nah saestu niki. Lah setelah itu nanti akhirnya benar-benar tidak tahu apa-apa. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Tetapi begitu dibutuhkan kok tahu. Lah ini mas. Jadi barate kasarane bahasanya yang Kanjeng Sunan Kalijaga salah satunya ojo gumunan. Dikeluarkan lagi Pak Joko nanti, belum nyebut sama sekali tadi. yang Kanjeng Sunan Kalijaga salah satunya kan ojo gumunan. Jadi seseorang yang dia tingkat spiritualnya itu dia itu belum mencapai ke sana, ke makomnya, maka ojo gumun. Karena kalau gumun nanti pembunuhan karakter, sehingga dia kali tok dimanfaatkan orang. Seseorang kalau dirinya sebetulnya gumun loh mas, nggak ono wong sing lah mau ngene kok iso ya kok ngene gumun. Saya sendiri kadang gumun seperti tadi Pak Andi Lintet Bintang Kartiko Bintang itu saya sini yang gumun mas, kok iso ya, tapi saya tidak terkungkung oleh gumune itu. Kalau saya terkungkung gumune itu maka saya membatasi kerjanya zat yang ada pada diri saya, itu membatasi, tidak boleh. Jadi ya wis embolah ketepaan wis gitu aja. Ini saya malah nyambung ya Pak ya, kan ketika saya tadi bilang wah ini bakal ada masalah ini, saya termasuk minta tolong sama salah satu yang namanya Mas Andi itu. Cak ini tolong bantu atasi gini. Terusan seolah-olah saya dintas berdua sama Mas ini loh. Tapi itu serius kayak setengah sadar. Pak Joko. Ternyata betul. Oh iya ya, clear ya, gak ada problem ya. Andi itu kan sebetulnya kalau nggak salah kanggonan mas, Andi. Jadi kanggonan, ketempatan. Kartiko kecepatan Bintang, ketempatan jalan solusi keluar. Benjing-benjing lah jenengan, misalkan nggak ada masalah nopo, kita ngadit niku mawon. Loh, selama ini gitu deh Pak Joko. Oh ya Allah, niki ngarang kok ya pas Mas. Memang itu salah satu teman saya tuh istimewa Pak Joko. Oh itu. Serius ya. Ya Andi. Cuman jarang yang tahu gitu aja. Andi itu kan Andi itu seperti Andi kanggonan Mas. Memang kanggonan Kartiko itu bintang petunjuk. Loh enggak, saya ketawa itu gara-gara gini. Saya tuh pernah telepon teman saya, dia seorang laku luar biasa. Namanya itu inisialnya itu RH. Namanya Tuban juga Pak. Dikasih sanepan gini. Lapo deh, hal ngene iki mau takokno aku. Takokno ngarepe omahmu iku beres. Tak pikir guyon. Tapi malam hari ini saya kemudian nyambung. Ya. Makanya bahasa saya kan bukan nama atau jeneng mas, tapi asmo itu. Makanya kan asmo. Jadi kita itu sebetulnya mengandung asmo mas, mengandung asmo dan sifat asmo afal tadi itu, dimana kita diberi jeneng itu sebetulnya asmonya. Asmonya itu mungkin bahasa saya itu mungkin zat aditif mungkin. Misalkan kopi mengandung nikotin, rokok juga nikotin, M150 atau Kratindeng juga nikotin yang mungkin mencegah ngantuk misalkan seperti itu. Sama ini rokok, ini kopi itu M150, asmonya kan nikotin. Ananging jenenge kopi, rokok,
minuman suplemen, mungkin gitu Mas. Ini saya meyakini seperti itu. Iya, iya. Sebelum saya baca pertanyaan yang ketiga dengan rokokan, saya ini mumpung teringat versinya orang umum ketika kita naik motor, naik mobil, terus kemudian nabrak kucing Pak Joko, itu katanya kucingnya harus dikubur, dan setelah itu mobil atau motor yang kita pakai akan senantiasa menjadikan kita atau yang pemilik kendaraan itu menjadi apes. Ya itu yang memang terjadi di masyarakat, tapi itu coba saya patahkan ketika mengalami hal yang sama. Justru kemudian mindset saya rubah, aku bakal untuk rezeki apa ya? Dan ternyata terbukti jadi kenyataan, bukan musibah yang saya dapat, tapi berkah. Kenapa bisa begitu? Apakah itu bisa diterapkan oleh semua orang atau pengecualian atau bagaimana? Sebetulnya bisa Mas, jangan cuma kucing saja sebetulnya. Ya itu kan cecek. Iya. berarti ceceknya kaget kan. Itu positif thinking aja. Ya, seperti angka selawe tadi. Saya dengan istri saya itu selawe. Kemudian angka 13. Sama saja sebetulnya, kita itu boleh dikata mensugesti diri kita sendiri supaya muncul aura positif dan selalu positif thinking. Cuman kalau kucing tadi itu ditabrak itu misalkan sampai mati, ya paling enggak kan ya diambil Mas. Memang dikuburkan. Sebetulnya bukan hanya kucing saja, semua binatang ya wajib kita gitu kan. Sebetulnya seperti itu sih. Jadi negatif atau tidaknya kita yang ngundang loh Mas. Misalkan mohon maaf ini di satu tempat, biasanya kan di pabrik nih, di pabrik di gudang-gudang, kan buahnya seperti penampakan dan lain-lain. Itu sebetulnya bukan itu Mas. Kabeh wong sing ning kono padha wedine dhewe golek slamet dhewe nggo gembolan. Wah, teko mbah kono, teko kono, teko kono. Lah dia percaya ke bendanya, ke barangnya, sehingga barang ini dikamuflase, ditumpangi kali hal-hal yang seperti itu. Banyak Mas. Sekarang kalau di pabrik, di tempat-tempat kerja seperti itu kan bersaing. Makanya golek gembolan sana-sana, kemudian yang diyakini gembolan inilah cilaka. Ini. Jadi apa ya? Kembali lagi positif lah. Jadi kasaran itu la ilaha illallah. Jangan mengilahkan ilah lain kecuali sang ilahi. Itu saja. Bahasa saya mungkin jangan mengkultuskan siapapun apapun itu. Jangan. Kalau bahasa seperti itu, ini pengalaman pribadi. Kebetulan kan saya kalau malam sering ke makamnya Mbah Cokrojoyo. Jangan pernah ke sana barangkali ya. Saya dulu pernah dikasih amalan sama sesepuh orang tua lah ya, sanggep orang tua begitu. Nek kon moco iki le, ya simple sebenarnya, tiga kata gitu lah. Tapi ini nggak bisa dipakai, kamu doakan dirimu sendiri nggak bisa. Ini khusus dipakai untuk orang lain. Dan saya setelah dapat itu Pak Joko, saya kalau ke makam mana aja kalau nggak ke situ nggak ada rasa mantep, nggak ada. Dan selalu clear semua yang saya minta sama Tuhan dengan amalan itu. Pertanyaan saya, yang membuat clear itu amalannya atau keyakinan saya setelah ditransfer amalan itu sama guru saya hanya khusus untuk di makam itu. Gimana Pak Joko? Gini Mas, mohon maaf ini. Itu sebetulnya dari keyakinan jenengan, saking jenengan yakin. Bisa jadi memang ditransfer oleh guru jenengan. Konotasinya supaya jenengan lebih semangat untuk melakukan spiritual ini. Tapi mohon maaf sekali lagi kalau saya nggak seperti itu Mas. Asmoe Mas. Ki itu apa toh Mas? Ki itu apa toh sebetulnya? Apa Pak? Ki itu iki. Sehingga di Jawa Timur menjadi kiai, tulisannya KEAI. Kalau di Jawa Tengah KYAI, kiai. Sebetulnya kiai.
Iki sebetulnya ki itu iki ai itu. Cuma kalau ki itu konotasinya kan biasanya ke spiritual atau ke seni budaya. Iya. Kalau saya meyakininya itu asmonya. Asma ya. Cokro itu apa toh? Joyo itu apa? Itu. Cokro itu apa? Apa Pak Joko Cakra? Cokro itu kurang lebihnya boleh dikata orang bahasa saya mungkin pandulu, bukan paningal. Kalau paningal kan dengan alat mata atau meripat ini. Kalau pandulu kan yang dari dalam. Iya. Cokro itu orang melihat dari jarak jauh, penerawangan lah, atau mungkin bahasanya ngrogosukmo lah, terserah orangnya masing-masing istilahnya. Jadi pada saat Ki Cokro Joyo itu kan kuat menang jitu. Berarti Cokro ini ya jitu, Mas. Iya, kalau saya begitu. Kapan hari saya sowan ke petilasannya beliau, justru saya bukan ke tempat yang itu ya, Mas. Disuruh ke sumurnya, kalau ada sumure, lagi bingung tol neneng ngendi ana sumure. Nah waktu itu saya nanya ke Pak siapa itu juru kuncinya. Ngapunten, Bapak, kalau badhe nderek tanglet, sumure teng pundi to? Lho, jenengan madosi sumure. Nggih, mriko teng ngandhap mriko. Justru saya ke sumurnya. Seperti yang saya bicarakan ke jenengan kapan hari itu, saya ke sumurnya, Mas. Oke. Tuh, jadi Ki Cokro Joyo tegese iku nyokro iku kudu Joyo pas jitu. Munggo bidikannya itu pas sudah. Nah, ini ada pengalaman lagi di situ. Ini ada 2 juru kunci. Salah satunya sekarang ikut saya di sini. Satunya lagi yang agak sepuh di sana. Saya tuh enggak tahu Pak Joko. Orang masuk makom gitu. Ya menurut saya bukan kelebihan sih, menurut saya mungkin karena saking seringnya ketemu orang aja ya Pak. Oh, Mbak Juru ini sekarang lagi minta tolong supaya anaknya cepat dapat suami. Itu seolah-olah kayak tak sendiri ya, nggak bisa diingkari. Udah yakin kayak connect gitu loh. Dan itu tiap malam masuk. Bisa merasakan hal yang sama. Iki mesti dan anak sing wedok kae cepet rabi. Padahal ya masih muda sebenarnya. Yang kedua, yang Mbak Juru satunya ini saya yakin nih Kim mlebu terus ben anaknya dari pemain bal-balan. Dan itu orang lain yang masuk itu saya langsung ini untuk ini di berbagai kesempatan saya mengatakan merasakan hal seperti itu. Nah, mungkin barangkali pesan yang ini saya kirimkan gini Pak Joko. Sebenarnya orang punya keinginan apa saja asal dilakukan dengan istiqomah. Betul. Apapun caranya akan tembus jadi kenyataan. Bagaimana? Betul. Memang seperti itu. Memang seperti itu dilakukan dengan istiqomah dan positive thinking. Yang jenengan pengalaman jenengan tadi itu bahasa saya kan intuisi. Musik. Musik. Penggalih, pemanggih. Itu boleh dikata salah satunya beliau dadi daya sak sedya cipta. Dadi daya sak sedya ciptanisun sesarengan kalian sabdanisun ingkang mijil saking ing rasa manjing wonten ing dat alam. Dadi daya sak sedya ciptanisun sesarengan kalian sabdanisun ingkang mijil saking antariksa. Sabdo jati, sabdo dadi, sabdo nidat kang maha suci. Di situ kita sangkal diri kita kan. Kenapa itu dadi daya sak sedya ciptanisun? Karena apa? Laku tarekat lan marifate uga hakikat manjing rasane. Seseorang bila dia sudah manjing hakikatnya al-haq, dia memahami al-haq yang sebenar-benarnya, maka akan dadi daya sak sedya ciptane. Sesarengan kalian sabdanisun ingkang
mijil saking antariksa manjing wonten ing dat alam dadya daya sak pangucapisun dadya daya sak sabdanisun ananging sejati-jatine sabdane dat kang maha suci sejati-jatine sabdane dat kang maha kuwasa tuh Mas. Jadi kita menyangka diri kita sendiri kalau ini terjadi itu bukan atas usaha daya saya ini jadi, tetapi karena zat yang maha kuasa ini tadi yang mengabulkan. Jadi tadi doyo sak sedya ciptanisun sesarengan kalian sabdanisun ingkang mijil saking antariksa manjing wonten ing dat alam dadya daya sak pangucapisun dadya daya sak sabdanisun jati sejatine walaya jati sejatine ya waisun. Ananging sedaya kinabulan kasembadan wujud lan nyata hamung saking panguasane dat kang maha kuwasa teniku. Sejatine niki wau kinabulan kasembadan wujud lan nyata sampurna ya mung dat maha sampurna ingkang kinabulaken. Niku anu niku jane tapi kadung keprojot. Niku sabda canu dadi daya sak sedya cipta. Lah itu tadi karena intuisi kemudian positive thinking kemudian murni munculnya al-haq. Al-haqnya ini apa hakikatnya? Karena Sang Maha Kuasa kan juga